Nah, abdi punten kang mencetkeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Tadinya sudah beres bab zakat masuk ke saum, tapi karena masih 2 bulan lagi, insya Allah kita saumnya bulan depan saja biar lebih dekat ke Ramadan, bulan Sya'ban. Sekarang masih Rajab. Ada satu pembahasan di seputar zakat ya, yang juga terkait dengan zakat, yaitu shadaqatut tatawwu atau sedekah sunat ya. Istilah sedekah sebagaimana sudah kita bahas di hadis itu kebanyakannya kewajib, sama dengan zakat. Kalau mau ditujukan ke sunat ada embel-embelnya, yaitu tatawwu ya. Jadi kalau disebut sedekah saja itu umumnya adalah zakat, seperti ayat ya Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha shadaqah. Atau di ayat mustahik zakat yang kemarin, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya, itu tertuju pada zakatnya. Nah, kalau tertuju pada sunat istilahnya shadaqatut tatawwu, sedekah sunat. Apa yang dimaksud dengan sedekah sunat? Ini ada 2 level. Level yang pertama adalah yang lebih dari keperluan. Level yang kedua memaksakan diri meski membutuhkan. Sebagaimana sudah sering dibahas, yang namanya sunat kalau tidak diamalkan tidak berdosa. Tapi kalau selalu tidak diamalkan, nah ini pasti berdosa, karena termasuk man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari umatku ya. Jadi kalau sesekali tidak diamalkan tidak jadi dosa. Cuma kalau selalu tidak diamalkan, ini pertanda dia tidak mencintai sunnah Nabi. Tidak mencintai sunnah Nabi berarti dia bukan umat Nabi. Sama ya, dalam sedekah sunat pun demikian. Kalau sesekali tidak diamalkan tidak jadi dosa. Tapi kalau selalu tidak diamalkan berarti dia bakhil ya, atau tidak senang sunnah Nabi. Dan oleh karena itu tidak seperti zakat ada nisab ya, ada batasan minimal besar zakatnya berapa, waktunya kapan. Sedekah sunat ini tidak terbatas oleh waktu ya. Cuma dalam hadis dan Al-Quran disebutkan sedekah sunat itu bisa kita keluarkan kalau kita sedang ada harta lebih. Yang kedua, ini yang level puncaknya, meski tidak ada harta lebih pun dia tetap mengeluarkan sedekah, memaksakan diri meski membutuhkan. Jadi meski dia nggak punya harta lebih, dia tetap bisa sedekah. Kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, yang lebih dari keperluan. Wah, ini font Pak Andri ini belum Islami nih. Banyak huruf yang rubah ya. Surat Al-Baqarah ayat 219, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Al-afwa itu yang lebih dari keperluan. Atau di hadis, khairus shadaqati ma kana an dhahri ghinan,
sebaik-baiknya sodakoh yang lebih dari keperluan. Wabda biman ta'ul, dan mulailah kepada kerabat. Ya. Maksud yang lebih dari keperluan, kata Imam An-Nawawi, yang sesudah disodakohkan ia masih punya harta yang cukup untuk keluarganya. Ya. Dan saya berpendapat bahwa standar lebih dari keperluan tentu kembali ke standar masing-masing. Ya, saya pernah cerita, mungkin pernah naik angkot, ya, naik dari Lewi Panjang, angkot Cimahi, penumpangnya sendiri tapi ngebut. Sampai Pasir Koja saya tanya, Pak, kenapa ngebut? Biasa ngetem dulu cari penumpang. Alhamdulillah, jang cenah. Bapak tadi pagi-pagi dapat borongan, buat setoran sudah ada, buat bensin sudah ada, dan ada lebihnya 200.000. Ayo nama dek balik, dek sare cenah gitu. Padahal baru jam 9:30, ya, jam 9:30 sudah lewat dari prime time, ya. Banyaknya penumpang kan jam 7, jam 8. Udah lewat dari perang, enak dek balik, dek sare cenah gitu. Itu menunjukkan 200.000 bagi dia itu sudah ada lebih. Kalau kita kan 500.000 sehari. Jadi 200.000 teh can aya leuwihna, ya. Mereka memang menghitungnya tiap harian. Kalau kita kan mungkin bulanan, tahunan, saking bakhilnya sudah ada lebih nih buat seminggu ini. Mikirnya setahunan, ya, udah ada lebih buat setahun, mikirnya 2 tahunan terus, jadi nggak ada lebih-lebihnya, ya. Maka dari itu standarnya standar kita, ya, jangan pakai standar orang lain, jangan terus dinaikkan standarnya. Udah jelas kebutuhan per bulan itu sekian, nanti bulan depan kan ada lagi penghasilannya kalau bulanan, kalau ada lebih, nah itulah yang disedekahkan. Dan kata Nabi di sini, dahulukan keluarga, ya, keluarga kerabat itu kakak, adik, paman, bibi, ya, dan anak-anaknya, keponakan, sepupu, ya. Nah, siapa yang harus mendapatkan sasaran sodakoh sunat dalam surat Al-Baqarah 215? Falil walidain, orang tua. Ya, orang tua ini yang paling utama. Wal aqrabin, kerabat dekat tadi, ya, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, keponakan. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Ini sebetulnya yatama wal masakin sama, cuma kalau yatama belum mandiri, ya, belum nikah. Kalau masakin sudah dewasa, sudah nikah. Wa ibnu sabil, ibnu sabil juga sama miskin. Cuma bedanya kalau ibnu sabil itu perantau, kalau miskin warga setempat, ya. Ibnu sabil mungkin orang-orang yang kerja di Bandung tapi tinggalnya di Tasik. Dia pulang seminggu sekali misalkan, ya. Atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah di Bandung itu ibnu sabil kebanyakan. Mereka terbatas. Wa mataf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Jadi sasarannya itu, Pak, ya. Ini saya punya mau sedekah ke siapa? Orang tua dulu. Kalau orang tua sudah mapan, lihat kerabat, kakak, adik, keponakan, paman, bibi, sepupu, ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Kemudian anak yatim, bagus-bagusnya ini semuanya, ya, masuk agenda sedekah kita tiap bulannya. Ada untuk orang tua, ada untuk kerabat, ada untuk anak yatim, ada untuk fakir miskin, dan ada untuk ibnu sabil. Nanti ada rinciannya bagaimana cara sedekah kepada mereka. Nah, di sini saya tulis sedekah versus tabdzir. Allah mengancam keras orang yang punya kelebihan harta tapi malah dijadikan tabdzir. Tabdzir itu arti asal menebar benih, ngawurkeun sisikian, wur gitu ta, ya.
Kalau beras diawurkeun itu tabdzir. Artinya dia mengeluarkan harta dihambur-hamburkan, tidak ada manfaatnya. Di sini jelas terlihat kata Allah wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Ini kan yang tadi sedekah sunat. Kerabat, miskin, ibnu sabil, berikan haknya. Hak apa? Hak dari harta kita yang lebih. Kalau kita punya harta lebih, lihat keluarga besar, family, lihat orang miskin sekitar, lihat ibnu sabil sekitar, ya. Sekitar Ciberem ini kan banyak orang miskin. Sekitar Ciberem ini mungkin ada perantau, banyak pabrik di sini. Sekitar Ciberem ini bapak-bapak kan pasti ada kerabat. Wala tubadzir tabdziro, harta yang lebih jangan dihambur-hamburkan. Mohon maaf ya. Seperti mancing ya, nonton Persib sampai anggarannya jutaan rupiah nonton Persib. Kemudian sesapedahan, beli sepedanya juga puluhan juta. Ya hemat saya yang sederhana lah ya, standar mungkin 5 juta. Mau motoran, motor trial deh gininya, atau motor biasa oke. Ke gunung tuh sekali itu kan jutaan. Saya punya, bukan punya, ada jamaah di luar kota yang cerita. Aduh, kenapa Ustaz itu kelemahan saya masih senang main padahal udah tua. Jadi ke gunung dia punya motor trial khusus. 2 hari itu teh naunan gitu. Kalau ada harta lebih kan masih banyak tetangga sekelilingnya, dia kasih santunan, itu lebih bermanfaat. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang mubadzir itu teman-teman setan. Atau kalau sekarang gaming ya, laptop gaming berapa Pak? 50 juta, 100 juta. Kan yang santri bisa 50 juta bisa 10 laptop pun ya. Kita butuh pesantren, santrinya nambah, laptopnya belum nambah ya. 100 juta yang gaming, wah monitor nawagi 50 juta anu 3 layar dihijikeun dia gini, wah sampai seperti itu. HP demikian buat game ya. Sekarang jadi tren ya, hobi-hobi itu semuanya masuk kategori mubadzir. Bukan gak boleh main game, tapi kata Nabi sa'atan wa sa'atan wa sa'atan, sesekali berarti jangan dirutinkan, jangan dipentingkan, asal we atulah ya. Nonton TV juga jangan wah muli TV nagenu juga bioskop ya, ada ya, saya lihat tetangga, waduh Gusti juga bioskop lengkap semua, berapa harganya itu, padahal dia punya kakak adik yang fakir miskin, kan keterlaluan. Atau nonton TV mah sesekali nggak usah diseriuskan ya, pentinglah lajo tuh, karena terlalu banyak waktu luang jadi mubadzir. Orang-orang mubadzir ini bobotoh setan. Atau yang kedua, di sini Allah mengkritik, mempertentangkan antara sedekah dengan riba. Orang kalau punya harta lebih itu senangnya disimpan di bank, diinvestasikan di asuransi yang riba-riba lah. Saya pernah diminta bahas riba ya di satu masjid, saya bahas, lalu beres kajian ada banyak bapak-bapak yang datang 4 orang. Pak Ustadz, kalau saya butuh uang, pinjamnya kemana? Saya butuh buat modal usaha. Kalau nggak ke bank, kemana lagi? Saya sederhana saja, karena bapak itu bertanyanya agak keras, saya juga jawabnya dan agak keras. Di sini nggak ada orang yang kaya, saya bilang. Orang kaya di sini di mana nyimpen duitnya? Gitu aja. Kenapa nggak disalurkan sebagai pinjaman? Itu kan pinjaman itu al-ma'un. Kalau dia nggak mau memberikan pinjaman, wa yamna'unal ma'un alladzi yukadzibu biddin ya.
Saya pernah ceramah Idul Fitri membahas Al-Ma'un. Beres nyeletuk jamaahnya. Nya cenah ustad meminjamkan ke fakir miskin teh cenah hese balik deui gitu. Kan kata Al-Qur'an juga wa anta saddaqu khairul lakum. Hese mayar kan di Al-Qur'an wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang pinjam susah, kasih waktu sampai dia mudah, itu sedekahnya di sana. Bapak nyimpen uang di saham yang gambling, di bank yang riba, di investasi yang riba, yang zalim. Meskipun bertambah harta, tambah dosa itu. Lebih baik ke fakir miskin meskipun telat bayar, kira sudah mau sangsara. Ya. Sugan dipinjeman ku fakir miskin jadi sangsara dah moal. Kan tadi harta yang lebih ini yang kita bahas. Yang kalau kita keluarkan kita masih bisa makan. Jadi kalau dipinjam oleh fakir miskin 2 tahun berarti kita sudah bersedekah 2 tahun, Al-Ma'un 2 tahun. Bahkan kalaupun tidak bayar wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nya lapurkeun we sedekahkeun itu lebih baik. Kan enggak hilang kan? Kalau bapak meminjamkan 5 juta ke fakir miskin lalu dia nggak bayar, uang 5 juta itu hilang nggak? Enggak kan? 5 juta disimpan di obligasi, wah obligasi mah kieu atunya 5 juta lah 100 juta keuntungannya kan pasti obligasi pemerintah itu. Tapi riba gitu bertambah harta. Maka di sini kata Allah wa ma ataitum mir riba ayat 39-nya liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu'a indallah. Sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Tuh. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, itulah yang melipat gandakan pahalanya. Saya nggak menjawab Pak itu ketika beres Idul Fitri aya Pak Haji nu nyeletuk kitu na jero hate ai maneh teu ngadengikeun gitu. Cikeneh gogorowo kan khutbah Idul Fitri membantu fakir miskin teu kudu mere cita mere injem. Itu sudah Al-Ma'un ya. Sudah membuktikan bahwa kita sholat tidak lalai. Tidak fawailul lil musallin. Sholat zakat itu sepaket. Kalau sholatnya bagus, kepedulian ke fakir miskinnya juga bagus. Kalau kepedulian ke fakir miskinnya jelek, wa yamna'unal ma'un berarti sholatnya jelek. Fawailul lil musallin, cilaka tanu sarolatna. Nah ini jadi mohon kita perhatikan ya, jangan sampai harta kita yang berlebih diinvestasikan mubadzir, setan, boboto setan dalam wujud riba. Sudahlah. Kita jadi bank saja kita. Kalau bapak nggak percaya ke masjid, cenah bisi be aku pengurus masjidnya sok suudon. Tapi bukan begitu pak. Jadi memang kenyataan ya. Ada satu masjid jamaah saya sudah beres ini. Laras cenah ustaz teh. Jadi kita mengadakan koperasi di masjid, bukan pengurus masjid pak. Itu fakir miskinnya. Ari kasih batak cenah. Wani mayar najan bungana per bulan 3%. Ari ka masjid nu bungaan teu mayar-mayar, nah gitu masalahnya. Eta teh di mana-mana. Jadi kita jangan punya pikiran ya. Kalau memang susah ya udah kita aja yang jadi bank. Saya dapat laporan ya, satu direktur BUMN di Bandung yang terkenal itu gajinya dibikin yayasan kayak koperasi begitu di lemburnya di Sukabumi, dan itu banyak fakir miskin yang terbantu. Atau saya pernah nonton Kick Andy ya, seorang mahasiswa ITB, dia bekerja di perusahaan multinasional lalu pulang ke kampungnya di Bogor di Puncak, dan dia kemudian mengembangkan bank rakyat.
Itu nasabahnya sampai ratusan, hampir 1000. Makanya dipanggil Kick Andy. Kenapa? Dia menjawab sederhana. Saya bekerja di perusahaan internasional, gaji gede, pahalanya nggak gede. Tapi kalau saya kembali ke lembur, ya, ke kampung halaman, memberdayakan ibu-ibu, usaha kecil-kecilan lewat pinjaman yang saya berikan, saya tetap dapat untung meski nggak gede dan pahala juga banyak. Gitu. Ayat tak mahasiswa ITB mikir gitu. Susah kan? Mahasiswa ITB mah neangan pekerjaan yang penghasilannya gede, ya, internasional perusahaannya juga. Itu inilah, ya, orang-orang yang sudah benar berpikiran dalam masalah sedekah. Nah, ini yang kedua. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita meski tidak punya harta lebih, hartanya pas-pasan, tetap bisa sedekah. Dalilnya surat Ali Imran ayat 134, ketika Allah menyebutkan surga bagi orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang selalu bisa berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Tuh, kalau yang tadi yang lebih dari keperluan waktu lapang keraya, kalau wadorro sedang tidak ada lebihnya, lagi pas-pasan, dia selalu bisa sedekah. Itulah yang bertakwa. Tapi bukan berarti harus selalu ketika susah sedekah. Kali-kali lah gitu kan. Ini kan sunat, ya. Sunat itu kalau selalu bagus, sesekali minimal kita amalkan. Jangan sampai tidak pernah sama sekali. Jadi sedekah teh mun keur aya kalau tidak ada nggak pernah sedekah, cobalah kali-kali, ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu dalam keadaan susah atau malas atau sakit, ya. Dalam setiap keadaan, kergering, ker lockdown, ada yang minta bantuan, selalu bisa memberi, ya. Atau di surat Al-Hasyr, wala yajiduna fi suduri mahajatan mimma utu. Mereka sudah tidak punya lagi merasakan keinginan dalam hatinya terhadap apa yang mereka berikan. Itu kan kesan mu'alaf. Kenapa banyak yang masuk Islam pada zaman Nabi? Nabi itu cenah memberi tanpa takut sengsara. Bro-broan cenah siga nu teu sieun geus teu boga kasieun dina hatena. Itu Nabi, ya. Itulah orang-orang ini yang selalu memberi seakan-akan dia nggak punya kebutuhan, sampai berpikir nu diberi lagi, kok si ganutul bapak nggak butuh si bapak teh gitu. Padahal tahu penghasilannya, pekerjaannya. Kabayanglah, kok sedekahnya besar begini. Nah itu yang dimaksud ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan bisa mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun sedang terdesak. Kok bapak ini saya tahu pensiunan Telkom, berapa sih pensiunan Telkom, kebayang. Kakek saya juga pensiunan Telkom, tapi itu sedekahna, ya, di luar kewajaran. Atau di hadis ketika Nabi ditanya sedekah yang bagaimana yang paling baik, kata Nabi, jahdul mukil, bersusah payahnya orang yang sedikit hartanya. Jadi ketika bapak sedang sedikit harta tapi memaksakan sedekah, itu sedekah terbaik. Sama dengan yang tadi, wabda biman ta'ul, mulailah memberi kepada keluarga yang terdekat, ya. Bagaimana penjelasannya? Yang tadi sedekah terbaik itu yang lebih dari keperluan. Yang ini yang memaksakan meskipun sedang sedikit. Jawabannya kata para ulama, tergantung kadar keimanan. Kalau bapak merasa iman belum kuat, jangan berani-berani jahdul mukil. Nanti bapak nyumbang yang lain, beres nyumbang minta deui ka batur, pan kana kehead, ya. Atau nganjuk kan kena kehead, ya.
Jadi kalau sekiranya kita belum kuat mental sabar miskin, sabar hidup menderita, jangan mengamalkan jahdul mukil. Tapi kalau bapak dan ibu sudah kuat mental sengsara, mental sabar, yang penting ada yang dimakan, yang diminum, yang penting masih ada yang bisa dipakai, yang penting masih bisa ada tempat untuk tidur, biar nggak punya tabungan juga. Nah, kalau sudah berani begitu, silahkan amalkan jahdul mukil. Kenapa? Karena yakin sekarang habis, nanti diganti oleh Allah. Tak eta nu hesena teh banyak. Hesena da eta. Kalaupun kita sedekah habis, yakin deh Pak pasti bakal diganti. Yakin kan? Ngan pas kurang deh kitu mikir heula. Engke cenah iraha ayana deuna itu. Ini butuh keimanan nih, ya. Sebetulnya kalau bapak ibu yakin pasti akan diganti, sabar, pasti diganti. Ngan masalahna urang keur ngaluarkeun sampai habis itu mikir heula. Aya moal gantina iraha ta eta, masalahna keimanan. Kalau sekiranya begitu jangan. Nanti baru juga nyumbang, besoknya teu sabar mana ieu gantina Gusti Allah, menta we. Keneh-kehen. Jadi tergantung kadar keimanan. Dua-duanya benar. Dua-duanya juga terbaik. Kemudian mustahik sedekah sunat tadi sudah kita bahas, orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perantauan. Nah ini yatim dan keluarga ada banyak hadisnya. Yatimang da makrobah, anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi dahulukan. Lihatlah mungkin sepupu, mungkin keponakan yang mereka yatim. Di hadisnya juga kata Nabi, ana wa kafilul yatim lahu aw li ghairihi fil jannah kahataini. Kahatain itu bisa begini. Jadi dilihat tinggi antara jari tengah dan telunjuk. Bisa juga begini, berarti kedekatannya, ya, rapat. Saya dan yang kafil itu menjamin, ya, menjamin nih, bukan mengurus. Tapi ya tentu berarti menjamin itu dari mulai kebutuhan makan, pakaian, sekolah sampai nikah. Kan yatim itu patokannya sampai nikah. Lahu auli ghairihi, baik itu miliknya atau milik yang lainnya. Apa maksud miliknya? Apakah itu anaknya sendiri? Kalau suami ditinggal mati istrinya, dia single parent, ngurus anak sendiri. Kalau istri ditinggal mati suaminya, dia single parent, mengurus anak sendiri, ibu itu. Itu berarti ibu itu kafirul yatim. Kalau bisa sabar, dia dengan Nabi dekat di surga, hampir selevel. Atau bisa cucunya, ya, itu juga termasuk anak yatim. Atau bisa sepupunya, bisa keponakannya. Jadi maksudnya dahulukan mengurus anak yatim yang keluarga. Ba'auli ghairihi, atau kalau nggak ada keluarga sendiri yang yatim, cari anak yatim yang lainnya. Sekitar jamaah Al-Mujadid pasti ada, ya. Sekitar komplek ini, atau kalau di komplek ini nggak ada, di luar komplek ini pasti selalu ada. Bapak pilih bingung di abdi seueur di pesantren. Pilih bingung, ya. Di tetangga saya banyak anak yatim, ya, yang belum mampu saya santuni semua, ya. Kemudian tetangga miskin, bagaimana Nabi memberikan tuntunan? Kata Nabi, ta'amul isnain kafil thalatha wa ta'amul thalatha kafil arba'ah. Makanan untuk 2 orang harus cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang harus cukup untuk 4 orang. Atau dalam riwayat lain, ta'amul wahid yakfil isnain. Makanan untuk 1 orang harus cukup untuk 2 orang. Ta'amul isnain yakfil arba'ah. Makanan untuk 2 orang harus cukup untuk 4 orang.
untuk 4 orang harus cukup untuk 8 orang. Jadi bisa 2 model. Ini hadis mengajarkan agar kita punya anggaran khusus tiap bulannya untuk fakir miskin. Bisa hitungannya 1 dari jumlah keluarga kita. Kalau saya misalkan sekeluarga ada 6 orang, anak saya 4, berarti anggaran rutin bulanan saya bukan untuk 6 orang, untuk 7 orang. Satunya lagi cari keluarga miskin. Atau 2 kali lipatnya, bapak-bapak yang kaya mau 2 kali lipat lah. Kalau saya 6 orang, berarti saya harus menyantuni 6 orang lainnya, jadi 12 orang. Tiap bulan saya mengeluarkan pengeluaran untuk 12 orang. Mangga Pak, minimal tadi ya, ada lebih 1 orang. Jangan sampai kita berpikir resiko bulanan itu untuk anak istri saja. Itu belum bertakwa itu. Ya. Harus kita sisihkan juga untuk 1 keluarga miskin. Termasuk anak yatim. Harus ada. Harus, ini sunat Pak ya. Harus, ini sunat gak wajib. Jadi kalau ada harta lebih silakan. Kalau nggak ada ya nggak wajib, nggak berdosa. Termasuk kaum miskin buruh. Ini bagi bapak-bapak yang punya pekerja karyawan, tolong diperhatikan. Kata Nabi, siapa saja yang dipekerjakan oleh Nabi, dia berhak untuk menikah, berhak untuk punya pembantu, dan berhak untuk punya rumah. Ya bapak-bapak yang hartanya sangat berlebih, kalau punya karyawan pakai itu pembantu, atau karyawan bapak di toko, kepercayaan di pabrik, tolong sampai dia punya rumah. Terlepas apakah itu rumah sendiri hak milik atau rumah hak guna pakai. Minimal selama dia bekerja ke kita, dia tidak ngontrak rumah. Rumahnya ditanggung oleh kita. Kecuali kalau dia sudah putus kerja, ya silakan dia mandiri gitu. Jadi kalau kita punya karyawan, dia ingin menikah, harus kita kasih santunan. Dia sudah menikah belum punya kulkas. Kulkas kan sekarang wajib ya. Pembantu kan. Kulkas Magicom, ibu-ibu ayeuna mana nu daek ngarih nya. Geus teu usum dikarih nya. Lila Magicom, ibu-ibu ayeuna mana nu daek kieu. Ibu-ibu muda, lu kayak ibu-ibu tua ngagilas geus teu usum ya. Mesin cuci. Ibu-ibu ayeuna mana yang enggak punya kulkas? Harus punya kulkas itu buat bisnis ya. Nah itu punya hak. Jadi kita ngasih upah yang sampai dia bisa seperti itu, bahkan minimal dipangontrakeun. Itu kan UMR itu sudah menghitung dengan biaya sewa rumah ya. Jadi minimal kita kasih UMR, jangan sampai tidak UMR. Saya pun di pesantren begitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini asatidah yang saya tanya merasa cukup ya. Maka dari itu kalau ada yang protes, kenapa bayarannya mahal? Saya sering jawab, pesantren kami nggak dapat bos. Pesantren lain dapat bos kota, provinsi, pusat. Kami enggak. Guru-guru kami nggak ada yang dapat tunjangan, sertifikasi nggak ada. Ya. Dan pesantren kami memberikan rotibah yang gede. Ya. Ini kata salah seorang ustadz cenah 5 kali lipat tibatan guru honorer biasa. Tong jeung PNS da PNS mah lain udageun. Kenapa? Jadi saya kalau Bapak mampu bayar, ini hak buat asatidah, buat para pekerja yang ngajar di sini dan juga karyawan-karyawan. Meski belum sampai UMR, tapi minimal lebih dari pesan-pesan lain. Bayar. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, kami nggak akan tagih. Ya. Ini kewajiban umat Islam pesantren itu, bukan kewajiban Bapak seorang. Ya. Masih ada sodakoh orang-orang lain yang siap bersodakoh. Ya.
Atau dalam hadis yang lain, kalau kita punya pekerja pembantu, makan dari yang kita makan, pakai dari yang kita pakai. Tapi yang dimaksud dari itu, kata Ibnu Hajar, muasah, saling berbagi, bukan musawah. Musawah mas sawa, sama, bukan berarti kalau saya punya pekerja, saya penghasilan 5 juta, misalkan pekerjanya 5 juta, bukan begitu. Yang jelas dia bisa makan dan berpakaian yang layak, ya, sama dengan yang kita pakai. Maksudnya bukan berarti harus sama persis, tapi yang layak, ya. Saya kagum ya dengan Hotman Paris Sitompul Sitompulnya Hotman Paris Utapea. Saya lihat di YouTube ada kan tuh yang story-story gitu ya, dia memarahi seorang orang kaya gini, ketika dia melihat pembantunya babysitter tidak makan, hanya menjaga bayi, dimarahi. Kamu ini manusia bukan, kurang lebih seperti itulah. Saya jadi tertarik. Biasa kita ditinggali gitu, tinggalin naon ieu jelema lieur, jelema lieur ge aya waras naon gitu. Dia marahi. Kamu berapa penghasilan? Gitu. Saya juga orang kaya, saya bawa karyawan saya makan. Ya. Kudu juga Rapi Ahmad lah, juga Asanti gitu. Saya tahu dari mana? Dari istri saya, ikut YouTube-nya. Tuh kalau makan tuh pembantunya kan dibawa, Ria Ricis, ininya Atta Halilintar gitu. Pembantunya dibawa, makan bareng, belanja bareng, gitu. Tuh Hotman Paris Utapea sampai memarahi itu di video di karyawanannya. Kamu cina, itu pemberian Tuhan, jangan sombong. Kasih dong, makan, masa itu karyawan kamu nggak dikasih makan? Di mana hati kamu? Dicalekan. Kemudian ini yang terakhir buat kaum perantau, kata Nabi, siapa yang punya kelebihan tunggangan, hendaklah membawa orang yang tidak punya tunggangan. Siapa yang punya kelebihan bekal, hendaklah berbagi kepada orang yang kehabisan bekal. Kemudian berinci harta-harta lain secara detail, makanan, minuman, pakaian, sehingga kami mengerti bahwa kami tidak berhak memiliki kelebihan ketika ada orang lain membutuhkan. Cuma memang ya yang kita rasakan dalam piknik, kadang kita keselnya itu sok ngahajakeun ya. Kok bapak-bapak mah kayak cenah aya ibu-ibu cenah gitu ya. Ngahajakeun teu babakalan kayak cenah ibu-ibu ge loba. Nah, itu yang kita kadang buat kesal. Tapi kalau memang alami ya, dia memang gak punya bekal, gue bisa ngiluin lagi guys untung, maka kita harus berbagi. Jangan sampai kita makan sendiri, mereka tidak. Termasuk dalam konteks hari ini perantau, ya, buruh pabrik, mahasiswa, jangan sampai mereka makan mie lagi pan ayahnya baheula laguna Padiangan Project. Nasib anak kos, itu saya rasakan sendiri Pak, saya mengalami ya. Dengan teman-teman, sakamar nu jang saurang jang opatan, silitin deh gitunya tidur teh, udah mah teu meunang. Kumaha jadi berbagi kos, gak kuat bayar sendiri, berbagi, uangnya gak cukup, bikin kaki itu gitu. Mau makan teh bener dina iklan teh kapadang teh China we unggul. No gue kuahna we unggul yang diambil itu gitu. Makanya jeung no gue. Nasib anak kos itu kita berbagilah dengan mereka. Jangan sampai kita makan nikmat, mereka makan pas-pasan. Itu ya tuntunan Nabi seputar sedekah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ada sedikit. Mangga Pak Haji. Walaupun tidak besar, kalau kita misalkan dapat gaji gitu ya di bank, karena selalu ada bunganya itu tidak terasa walaupun sedikit itu kemakan gimana kan? Bunga itu harta milik Allah, dikembalikan ke Allah. Ya. Allah itu berarti fisabilillah, termasuk santunan untuk anak yatim, pesantren. Saya pernah ditelepon, Ustaz cenah, ini saya ada bunga kurang lebih 20 juta, tapi nggak akan dikasihkan ke pesantren.
terlalu bersih cenah pesantren. Atuh Pak teh teu naon itu mah harta Allah. Enggak Pak Ustaz, saya mau kasihkan ini cenah ada pesantren lainnya murih lah. Aduh teh jauh hati lain ka urangkeun. Murih lah. Nah pan cenah air lama nya habis di jalan cenah gitu. Boleh kan Pak Ustaz? Ya silakan. Saya nggak berani kadiekeun gitu. Jadi hemat saya nggak usah kita ini harta kotor enggak, itu harta Allah. Bunga itu harta Allah, kembalikan ke Allah, termasuk dijadikan santunannya buat fakir miskin yatim boleh ya, itu kan harta berlebih kita ya. Begitu mungkin Pak Haji. Yang jelas jangan kita pakai, kata para ulama, kalau kita pakai berarti kita menikmatinya. Itu rumusnya harta Allah. Kalau dibakar kan mubadir, dibuang mubadir ya. Kalau kita simpan juga di bank keenakan ya. Saya nggak mau ambil nah tuh memberi jalan ya. Jadi oleh karena itu jangan kita pakai, kita ambil lalu sedekahkan. Termasuk yang subat-subat BPJS ya, dokter-dokter. Oh saya kalau BPJS masih subat berarti saya nggak boleh ngambil bonus BPJS. Ambil Pak, kadiekeun ka pasantrenkeun. Itu kan harta Allah, jadi dikembalikan ke Allah. Ada lagi? Silakan. Mangga Pak Haji. Akhir-akhir ini kan khususnya di zaman sekarang yang sudah sosial media online segala macam, itu kan banyak macam-macam, misalnya melalui WA dikirim ada yayasan, mungkin yayasan yatim piatu maupun wakaf Al-Quran dan segala macam, dan minta bantuan gitu ya. Tapi kita kadang-kadang saat sekarang tidak tahu bahwa dia itu betul-betul statusnya memang untuk itu atau ini, apalagi sekarang banyak isu kalau sumbangan ke masjid semalam ada yang disumbangkan ke teroris katanya kan begitu. Sehingga apakah kita ini hanya fokus kepada yang statusnya pasti misalnya di BAIS atau bagaimana, dan apakah kita misalnya udahlah kita pokoknya asal sumbang aja terserah mau diapain, pokoknya niat kita untuk menyumbangkan untuk Allah gitu ya kan, itu. Nah apakah kira-kira bagaimana sikap kita menghadapi hal demikian? Iya, jelas Al-Quran menuntun kita untuk menentukan skala prioritas. Di ayat-ayat tentang bolehkah sedekah ke orang kafir, Allah tidak melarang, silahkan. Tapi di ayat berikutnya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dahulukan orang fakir yang tertahan di jalan Allah, para mujahidin yang menjaga perbatasan ya, guru-guru ngaji di masjid yang jelas real, yang mereka bahkan tidak berani meminta. Dahulukan itu ya. Kalau itu sudah, silakan fakir miskin orang kafir juga boleh. Nah itu hadis itu menuntun kita agar boleh, dan tentu seharusnya kita sodako yang real saja lah, yang pasti, yang jelas. Kalau kemudian ini yang di WA kita nggak tahu, lalu kita nggak nyumbang karena subat, nggak apa-apa, tidak berdosa. Cuma kalau seandainya sodako pasti dicatat pahalanya, meski tidak tepat sasaran. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari. Seseorang sodakoh kepada seorang perempuan, dia nggak tahu, secara sembunyi-sembunyi malam, pagi harinya tetangga tahu bahwa perempuan tuh ada yang ngasih sodakoh, tapi semua tetangga menggujingkannya. Siapa sih cenah orang bodoh yang menyumbang ke pelacur? Orang itu nggak kapok. Kalau begitu nanti malam saya mau sodakoh lagi. Secara sembunyi-sembunyi simpanlah di seorang bapak-bapak. Kemudian besok harinya tetangga pada tahu itu yang ada ngasih sedekah banyak ke bapak-bapak itu, tapi menggujingkannya lagi. Dan mereka mengatakan, siapa sih orang bodoh yang memberi sedekah kepada pencuri? Sudah jelas dia pencuri, penjahat, kok diberi sedekah? Lalu yang ketiga kalinya dia ngasih sedekah kepada orang kaya. Dia nggak tahu tetangganya kaya, taunya dia
rumahnya kecil padahal di lembur nama gede. Si gede orang gitu. Di dia imah satu mbak, wah di lembur nama kontrakan loba. Siapa sih orang yang bodoh? Nggak tahu, dia kan orang kaya. Seperti yang mengantar saya kemarin ke sini, itu dia sedang libur. Sekarang sedang di Kalimantan, nanti pulangnya Lebaran cenah kago. Ya. Mungkin di sana nama mereka tinggalin karyawan biasa. Kalau di sini kan orang mapan insya Allah. Gitu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kemudian malaikat turun dan memberikan ilham kepada dia. Sodako kamu ke pelacur, mudah-mudahan menghentikan dia dari pelacurannya. Sodako kamu ke pencuri, mudah-mudahan menghentikan dia dari perbuatan mencurinya. Sodako kamu ke orang kaya, mudah-mudahan mengingatkan dia untuk selalu sodako. Jadi artinya Nabi tidak menyalahkan, ya. Itu memang kejadiannya di Bani Israel. Tapi Nabi tidak menyalahkan, artinya kalaupun tidak tepat sasaran, Pak, sodakonya pasti dicatat. Karena niatnya begitu, ya, mudah-mudahan menginsafkan mereka. Mangga Bu Haji. Ini kejadian saya sendiri, ada seorang yang meminjam uang. Ketika itu saya sendiri lagi baru tinggal suami gitu ya, baru tinggal, ada merasa dia mungkin dia merasa saya baru tinggal mati kan masih yang umbang gitu ya, dia bayarnya yang. Nah dia padahal udah alasan untuk menulis bayi gitu, kata cucunya. Nah ternyata dia itu memang sifatnya begitu, suka pinjamkan kemana sampai sekarang dia anaknya udah SMP SMA kenapa belum sampai sekarang belum mengembalikan. Saya tidak jadi bukan apa, saya terus menagih karena melatih dia supaya jangan begitu gitu ya. Dia tuh orangnya begitu gitu. Supaya saya tahunya setelah lama bener dia apa begitu sama namanya juga nggak ini dia ditagih nggak benar lagi cicil dong sama atau 5.000 lah atau seberapa udah kecil gitu supaya mau melatih gitu. Nah gimana sampai saat ini saya udah mengingatkan berapa kali tapi dia tidak mau juga mengembalikan sampai udah berapa tahun. Iya, saya sependapat dengan Bu Haji ya, bahwa di kita itu orang miskin itu banyak yang memang mentalnya miskin, bukan miskin hartanya, miskin hatinya. Jadi kalau kemudian kita memberikan selalu ikan, itu tidak akan membuat mereka berubah mentalnya. Terus saja mentalnya di bawah, ya, tidak akan menjadi tangan di atas. Saya sependapat. Tapi ya seandainya kemudian sampai mati dia tidak bisa membayar, lalu kita sedekahkan, itu juga bagus ya kalau memang. Jadi jangan sampai membebani dia gitu. Kalaupun seandainya ibu mual sena dibayar ke di akhirat ku neraka, nggak apa-apa, itu hak ibu gitu. Jadi kalaupun disedekahkan berarti jadi pahala buat ibu. Silakan pilih saja, dua-duanya sama-sama saja. Contoh ya, yang meminjam ke saya ada yang saya kasih kelonggaran karena memang tara minjem nate gitu ya, dan dia sesudah minjam nggak minjam lagi dan dia bayar lama 5 tahun mungkin. Tapi ada yang memang seperti itu, dia malah belum apa-apa, Pak Ustadz cenah kalau nggak mampu bayar tolong bebaskan saja ya. Saya jawab begini, mual, kalau kamu ngomong begitu berarti kamu mendoakan anak cucu kamu miskin, benar daek kita gitu. Wah tuh Pak Ustadz menik itu. Kalau kamu nggak mampu bayar, kewajiban anak kamu bayar. Kamu harus yakin anak kamu kaya nggak seperti kamu, gitu. Gitu. Oh mohon Pak Ustadz. Jadi saya bilang begitu. Kalau kamu ngomong sekarang ingin dibebaskan, berarti kamu mendoakan anak cucu kamu miskin semua, 7 turunan, gitu. Wah Pak Ustadz menik itu. Ya mentalnya belum apa-apa sudah mental di bawah. Nah itu begitu. Jadi saya sependapat, silakan ibu terus tagih. Dalam perspektif lain, orang itu orang dolim, apalagi kelihatan jelas perokok ya, ikan udud ayah nyicil udud ayah nyicil hutang itu bisa. Nah itu berarti dia orang dolim ya. Orang dolim itu layak dikejar ya. Kalaupun tidak diampuni, biar nanti dilunasi di akhirat, ibu nggak berdosa. Cuma kalau memang mau mengampuni, itu akan dicatat sebagai sedekah. Saya sudah mengampuni itu ya. Ya. Terus mengampuni sehingga malah dalam hati kalau saya ada yang membalikan langsung saya akan kembalikan lagi.
Oh gitu ya. Cuma melatih saja Bu ya. Iya. Tapi si mah tos apal Bu, cenah da mun dibayar ge bal wihikeun deui. Ada satu lagi saya. Mangga. Saya ketika itu dia kepepet saya kepepet karena menolak pinjam uang kepada saya. Nah, itu saya nggak pernah minta balas apa karena memang tapi meminjamnya itu terkepepet dia dalam usaha ya. Yang apa jadi kan berarti itu untuk usaha ya. Nah, udah itu beliau memberikan kepada saya karena bagaimana kepepetan kita kebenaran untuk tolong karena ada persembahan gitu. Dan itu kan beliau itu memberikan kepada saya imbalan lah sedikit imbalan. Karena saya emang nggak pernah minta, nggak pernah apa gitu ya. Nah berikutnya beliau pinjam lagi. Ya, kebetulan itu kan ada tabungan ini. Saya pikir biar untuk tabungan saya untuk dimana saya nikahkan gitu. Saya maksudnya ini Pak ini biar ini tabungan saya untuk dimana saya kalau misalnya ini gitu ya. Karena saya sinetron ya Pak gitu. Iya. Nah udah ternyata udah lama-lama dia memberikan saya terima karena memang pikiran saya karena dia pinjamnya itu untuk menutupi utang dari usaha gitu ya. Iya. Mungkin itu bagi hasil gitu ya. Iya. Kesini dia memakai usaha itu jadi kan kuahnya Bu dulu saya pinjamnya karena untuk utang bukan untuk usaha. Jadi saya kepada bilangnya di pengajian katanya bahwa itu termasuk riba. Ya saya jadi mikir, kenapa ini? Enggak riba. Itu ya, ya. Jadi begini Bu, kalau pinjaman dengan bayar berlebih itu disyaratkan oleh pemberi pinjaman itu riba. Kalau saya meminjam ke ibu lalu saya memberikan lebih, itu sedekah dari saya, halal, bukan riba. Asal jangan ada syarat dari pemberi pinjaman. Bahkan ya berarti itu halal, udah ya. Bahkan saya di masjid, di koperasi nggak boleh sekedar mengatakan sok atuh ieu diberi injem ku masjid soda ke cenah zakatna ka masjid. Nah ngomong gitu juga jangan ya, karena itu sama dengan mengharap lebih ya. Udah aja bayarnya berapa, bayarnya sesuai pinjaman titik. Kalau kemudian dia memberikan lebih, terima, itu sedekah. Nabi juga menerima ya. Nah, untuk sekarang penagihannya kadang-kadang saya suka kira mikir dia ngomong ke saya udah memberikan anak ini tapi bayar ke saya kok susah gitu. Terus dia pernah lanjut praktik ini ke sana ya. Ya itu sama dengan kasus tadi lah. Jadi silakan kalau mau dibebaskan, ditagih terus juga silakan. Nggak maksudnya ini Pak, saya berhak untuk lanjut. Dia itu kok ngomong ke saya udah mau beli ini katanya untuk anak ibu padahal minta ke saya nggak bayar. Iya itu. Iya gitu. itu silakan tagih terus atau mau dilunaskan silakan. Iya. Oh iya, mangga. Beliau itu yatim dan memang layak untuk mendapatkan. Kita juga kan survei dan kita mendapat rekomendasi dari lingkungan sekitar. Nah, pada saat kita survei ternyata orang tua itu tidak menyembunyikan beberapa hal. Satu misalnya sepertinya tidak memberikan saya tidak mau menerima. Karena memang anaknya memang udah mau sekolah. Nah, akhirnya presentasi itu saya putar lagi, kami putar lagi. Jadi kami prioritaskan presentasinya itu lebih besar kepada pengetahuan. Dan pengetahuan itu menurut kami pun layak untuk mendapatkan presentasi yang lebih besar. Apakah apa yang kami lakukan itu sudah benar atau memang perlu diperbaiki lagi? Hemat saya itu sudah baik ya, sudah benar. Jadi masalah pembagian sedekah itu
tidak diatur rinci kan ya. Jadi disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan. Kalau memang untuk anak yatim susah tepat sasarannya, ya tentu buat para penghafal Quran. Tapi kalau di hadis Bu, yang jangan lupa itu pengajarnya yang paling berhak ya. Jadi pengajar Qurannya itu juga berhak untuk mendapatkan, yang paling berhak mengambil upah itu kan di hadis pengajar Al-Quran. Jadi silakan itu diatur-atur, mangga. Kalaupun tadi misalkan ini anaknya maunya ke sekolahnya ke SMP, ya silakan, asal terjaga akhlaknya. Ini kalau ini kita anak yatim tapi akhlaknya bejat lalu kita stop, boleh? Boleh. Karena kita ingin yang lebih tepat sasaran kan ya. Pernah ada di saya, ternyata anaknya begini-begini, cenah eureun, cenah coba kabur ti pasantrenna cenah. Jadi dia bayar terus, ini enggak transparan orang tuanya. Ternyata 1 tahun dia sudah kabur dari pesantren gitu. Dia menyantuni terus ke orang tuanya, nggak terbuka bahwa anaknya sudah kabur dari pesantren. Ada yang seperti itu, lalu kemudian dia stop. Ya nggak apa-apa, saya bilang ya, kita harus betul-betul kan tidak banyak ya sodako dari kita, agar betul-betul tertuju kepada yang lebih berhak. Kan ada juga hak kohu, siapa yang lebih berhak. Jangan sampai orang yang lebih berhak terabaikan, orang yang tidak berhak lalu ternyata kena oleh santunan kita. Gitu Bu. Cekapannya lah pestabu genep langkung. Atur nuhun kana perhatosana. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mon, kayak aku abdi di beresan.